Melanjutkan cerita sebelumnya. 19. Menyudutkan lawan. Kai tidak tahu bagaimana mengeja kata kematian. Nak, biar kutunjukkan padamu. Pria berbadan pendek mengambil sikap kuda-kuda lalu mulai menyerang Kai. Kedua bola mata Kai menajam. Ia menghunuskan pedangnya, menarik nafas dan bersiap untuk menghadapi serangan yang datang. Pemuda berbadan pendek itu cukup tercengang ketika melihat Kai sanggup menghindari serangannya lalu memberikan serangan balik ke arah lehernya. Jika bukan karena pengalaman bertarungnya, pria berbadan pendek itu pasti sudah tewas akibat serangan cepat dari Kai. Sepertinya aku meremehkanmu, Nak. Baiklah, kali ini aku akan bertaruh dengan seluruh apa yang aku punya. Pria berbadan pendek itu meraung dan mengalirkan ki ke tombaknya dan kembali menyerang Kai. Kali ini, setiap serangan yang dilancarkan oleh pria berbadan pendek itu lebih cepat dan akurat, membuat Kai cukup kewalahan. Kai lalu mulai memainkan tempo berpedangnya. Ia awalnya tidak ingin terlalu mengeluarkan banyak tenaga, karena ia yakin akan melawan dua pimpinan sekaligus. Namun ia tidak menyangka, bahwa pria berbadan pendek yang ada di hadapannya memiliki kemampuan bertarung yang cukup apik. Di sisi lain, di sisi yang tak jauh dari pertarungan Kai, Hua Jing menatap geram pada Kai. Pria bodoh. Mengapa kau mau masuk ke dalam masalah ini dengan tingkat kultivasimu yang rendah? Sekarang tidak ada jalan bagimu untuk mundur. Awalnya Hua Jing menganggap Kai hanyalah seorang pria bodoh yang suka pamer tidak mengetahui batas kemampuannya. Namun, lama-kelamaan Hua Jing mulai menarik kata-katanya saat melihat Kai dengan lincahnya menghindari setiap serangan pria berbadan pendek. Tak hanya itu, permainan berpedang Kai terlihat seolah-olah ia adalah pendekar yang sudah melewati ribuan pertempuran. Ah! Pria berbadan pendek berteriak kesakitan, saat salah satu serangan menyelinap Kai berhasil merobek perut sisi kanannya. Dan ia segera mencoba untuk mundur. Namun tanpa dia sangka, Kai justru kembali melakukan serangan cepat yang mengarah ke dada pria berbadan pendek itu. Ting! Serangan Kai tiba-tiba diblokir oleh pria berjanggut. Tabrakan frontal itu berhasil membuat Kai terpental dan berguling di tanah. Pria berjanggut menatap Kai dengan geram. Anak muda, kami tidak mempunyai masalah denganmu. Dan sekarang kau ingin membunuh adikku. Siapa kau sebenarnya? Kai lalu berdiri, kemudian menatap pria berjanggut dengan menggertakkan giginya. Salah satu temanmu menyerang desaku dan berarti aku kini punya masalah denganmu. Zhang, maksudmu? Bagaimana bisa dia membiarkan anak sombong sepertimu untuk hidup? Ucap pria berjanggut dengan nada yang mulai tinggi. Haha. Bagaimana ia membiarkan aku hidup? Atau lebih tepatnya bagaimana ia bisa kalah terhadapku? Tertawa kecil dengan nada yang sedikit mengolok-olok. Kalah? Maksudnya tetua Zhang telah dikalahkan olehmu. Pria berjanggut terdiam sesaat, lalu kedua bola matanya memerah. Kau beraninya membunuh Zhang? Kai kembali tertawa. Jadi, jika ia membunuhku itu adalah hal yang benar. Dan, jika aku membunuhnya itu hal yang salah. Sungguh lelucon di siang hari. Baiklah, baiklah, sangat hebat. Aku pastikan kau mati di sini hari ini. Pria berjanggut meredang lalu mengedarkan aura ki miliknya dan melesat menyerang Kai. Kai yang sadar, bahwa pria berjanggut ini bukanlah lawan yang mudah baginya, langsung mengeluarkan teknik terbaik yang bisa ia gunakan saat ini. Tarian teratai biru. Kai mengeluarkan salah satu teknik berpedang tingkat 2 yang dimilikinya. Ia sengaja memilih teknik yang menitik beratkan pada gerakan menghindar serta sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuhnya saat ini. 20. Memerangi pria berjanggut. Berhati-hatilah Kai. Jika kulihat, pria ini sudah berada pada tingkat setengah langkah menuju Heavenly Soul. Dantiannya Yuan Qi miliknya hampir terbentuk. Saat dantian Yuan Qi sudah terbentuk, dia bisa menggunakan Yuan Qi-nya. Dan Yuan Qi sendiri merupakan perpaduan antara energi Yin dan Yang yang berasal dari surga dan bumi. Yuan Qi 2 kali lebih murni daripada Qi normal. Peringatan Wigen bergema di dalam benak Kai. Kai mengganggukan kepalanya, lalu menghunus pedangnya. Baiklah, mungkin teknik yang kugunakan akan membebani diriku tapi aku yakin bisa mengalahkan pria ini. Pria berjanggut itu melesat menuju ke arah Liu Kai mengarahkan ujung tombak tepat pada leher Liu Kai. Dengan gerakan berpedang yang lembut, Kai bergerak menghindar lalu mencoba memberikan serangan balik.
Namun, pria berjanggut tampaknya berada di level yang sama sekali berbeda dari adiknya. Ia berhasil menghindari serangan Kai hanya dengan satu gerakan. Melihat Kai yang tidak mudah untuk dikalahkan, pria berjanggut mengalirkan lebih banyak ki dan meledakkannya, auranya lalu bergerak menyerang. Kali ini, serangan pria itu lebih tajam dan akurat dengan kecepatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Kai berpikir untuk menghindari bentrokan frontal yang mana akan sangat merugikan dirinya. Akibat tubuhnya yang sangat lemah, ia memilih untuk menghindar sebelum mencari celah untuk menyerang balik. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit dan berimbang. Pria berjanggut berteriak marah saat dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya sanggup ditahan imbang oleh seorang yang memiliki tingkat kultivasi yang hampir 2 tingkat di bawahnya. Hal ini dikarenakan kemampuan berpedang Kai yang sangat tinggi, serta pengalaman bertarungnya pada kehidupan lampaunya, meskipun tubuh Kai lemah, dan belum bisa memanfaatkan penggunaannya, berkat keterampilannya Kai sanggup menahan imbang pria berjanggut. Huayun yang melihat kemampuan berpedang melihat Kai hanya bisa terdiam. Dia sangat mengetahui kekuatan pria berjanggut yang menjadi lawannya sebelumnya. Dan bahkan, sanggup melukainya. Namun, Kai tidak hanya mampu menahan imbang pria berjanggut, bahkan tingkat kultivasinya hanya pada di Tiger Soul. Siapa pemuda ini? Aku belum pernah melihat permainan berpedang yang sangat indah. Dia seolah-olah sedang menari. Namun, setiap serangannya selalu menitik pada area vital serta kecepatan ayunan pedangnya sangat akurat. Huayun terpanah melihat permainan berpedang Kai dan sangat keterbalikan dengan tingkat kultivasinya. Berbeda dengan Huayun, Huaying yang awalnya meremehkan Liu Kai, hanya bisa melihat dengan mulut setengah terbuka. Ia tak menyangka, bagaimana ada orang yang mampu bergerak lebih anggun daripada seorang wanita dalam hal-hal berpedang. Wajar, jika Huayun dan Hua Jing merasa terpanah. Sebab sekte yang menaungi mereka merupakan sekte yang bersosialisasi pada pedang dan nomor 1 pada masanya, sebelum roh-roh jahat menyerang daerah itu. Semakin lama pertarungan berlangsung, Kai tampak semakin kendor tubuhnya. Tak sanggup menahan beban dalam waktu yang lama. Berbeda dengan Kai, pria berjanggut masih dalam kondisi yang sangat prima dan bahkan akibat amarahnya yang meledak-ledak, serangan yang ia lancarkan semakin berat dan kuat. Tidak ada cara lain Wigen. Bukankah aku memiliki 50 poin yang sama dengan 50 lingkaran ki bukan? Kai bertanya pada Wigen. Benar. Tapi apakah kau tahu cara memakai ki? Tanya Wigen. Kurasa, sama dengan mengalirkan vitalitas darah ki kemungkinan seperti itu juga. Mengalir melalui pembuluh darah. Aku sebaiknya mencobanya jika tidak aku takut tubuh ini semakin melemah dan terbunuh akhirnya. Mendengar keyakinan Kai, Wigen tidak mempunyai pilihan selain mempercayainya. Baiklah. Aku percaya padamu. 21. Mengeluarkan 2 teknik tingkat tinggi. Kai melompat mundur untuk mengambil jarak, lalu mencoba mengalirkan ki ke ujung 2 jarinya. Jari telunjuk tengah Kai menggunakan metode mengalirkan vitalitas darah dan yang ternyata metode ini sama berlaku dengan mengalirkan ki. Kedua jari Kai bersinar mengeluarkan cahaya berwarna biru. Ia lalu mengalirkan ki ke pedangnya, dengan menggosokkan kedua jarinya ke bilah pedang Kai. Kai tersenyum puas saat melihat bilah pedangnya bersinar. Teknik pedang Dewa Kematian Bayangan Pedang. Kai memasukkan pedangnya ke udara dan seketika bayangan berbentuk bilah pedang keluar dari ujung pedangnya, sebelum melesat cepat ke arah pria berjanggut. Melihat hal itu, pria berjanggut terkekeh. Mainan untuk anak kecil tidak mempan terhadapku. Pria berjanggut memutar-mutar tombaknya membuat lingkaran pelindung ki dan bersiap menghadapi bayangan pedang Kai. Bayangan pedang Kai menghantam pelindungi milik pria berjanggut dan berhasil membuatnya mundur 1 langkah. Mengira serangan Kai sudah berhasil ia tangkis, pria berjanggut ingin tertawa. Namun, sebelum sempat ia tertawa, ia sudah mendapati Kai bergerak melesat ke arahnya dengan sangat cepat sambil menghunuskan pedangnya. Malam Pembasmi Iblis. Zrasya. Serangan yang sangat cepat, dan merupakan salah satu teknik berpegang tingkat 2 milik Kai berhasil mengoyak leher dari pria berjanggut. Dan air mancur darah mengucur deras keluar dari pembuluh darah dari tenggorokannya. Kedua mata pria berjanggut melotot sempurna. Ia tidak menyangka,
bisa terbunuh oleh seorang anak muda dengan tingkat kultivasi yang rendah, serta mampu terkecoh oleh serangan tipuan dari Kai. Sebelum akhirnya pandangannya gelap dan ambruk ke tanah. Kai ikut ambruk ke tanah dengan kedua tangan menumpu di tubuhnya. Dan dengan nafas yang terputus-putus. Dua serangan pedang tingkat tinggi yang dikeluarkan Kai, membebani tubuhnya hingga di mana tubuhnya hampir tidak bisa menahan. Melihat kakak laki-lakinya tewas, pria berbadan pendek meraung dan bergegas mengangkat tombaknya berniat menyerang Kai, namun tanpa ia sangka Hua Yun sudah lebih dulu mengantisipasi hal itu. Dan segera membunuh pria berbadan pendek dengan mudahnya. Dikarenakan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi. Kai, kau tidak berhentinya membuatku kagum, hanya dengan 50 lingkaran ki kau sanggup mengeluarkan dua teknik yang sangat hebat. Dan yang paling aku kagumi adalah teknik menipu yang kau gunakan. Di awal aku bahkan tidak bisa memprediksi langkahmu. Saat Wigen masih memuji Kai, dari dalam tubuh pria berjanggut keluar asap hitam dan hendak melarikan diri. Namun seorang wanita tiba-tiba muncul dari ruang hampa dan mencengkeram asap hitam itu di tangannya. Bukankah itu gadis yang ada di alam baka? Bukankah adik-adikmu? Tanya Liu Kai pada Wigen sambil duduk bersila. Lian Hua, Kai, kita berhasil menangkap roh jahat lainnya. Seruan Wigen ini ditanggapi dengan tawa oleh Liu Kai akhirnya. Aku bisa naik level. Melihat Kai yang tertawa puas. Lian Hua memandangnya dengan sinis. Kau pikir dengan level 2 kau sudah bisa menghadapi semuanya. Dengan modal itu adalah awal bagimu. Jangan terlalu senang dulu. Cih. Kai tampak menyipitkan matanya. Apa masalah gadis itu? Tidak manusia, tidak malaikat maut. Semua wanita sama saja. Mendengar perkataan Kai, Wigen hanya bisa tertawa kecil. Setelah sebuah bola berwarna abu-abu terbang dari dalam tubuh pria berjenggot ke arah Kai, lalu terdengar suara di dalam kepala Kai. Selamat Liu Kai, kau telah naik ke level 2. 22. Janji hati seni BELADIRI. Akhirnya aku naik ke level 2. Kai merasa bahagia. Akhirnya naik level, Kai sama sekali tidak menyangka bahwa salah satu musuhnya merupakan roh jahat. Berbeda dengan pria berjanggut, pria berbadan pendek hanyalah manusia biasa, tidak ada tanda-tanda roh jahat pada dirinya. Kai, apakah kau ingin melihat status dan item-item yang baru kau punya? Kai menggeleng pelan. Aku rasa ini bukan tempat yang tepat. Kita tidak tahu dua orang yang ada di hadapan kita adalah teman atau musuh. Meski kita sama-sama menghadapi kelompok lembah hitam. Ya, kau ada benarnya. Selepas berbicara dengan Wigen, Kai melihat Hua Yun berjalan beringsut ke arahnya Kai dan mengulurkan tangannya. Namaku Hua Yun, terima kasih atas bantuanmu. Bai Han. Tidak perlu terima kasih. Kelompok lembah hitam kebetulan juga musuhku. Kai menjawab dengan datar. Dia tidak memiliki kesan yang terlalu dalam pada Hua Yun. Sementara itu Hua Yun mencoba untuk bersikap ramah dan berkenalan dengan Kai. Hua Jing tampak masih belum kembali dari keterkejutannya. Dia melihat Kai tanpa bersuara. Kalau boleh aku tahu, dari mana Anda berasal? Kau terlihat masih muda, atau lebih baik aku panggil dengan sebutan junior? Tanya Hua Yun. Maaf, kita tidak sedekat itu untuk bisa tahu asal-usul masing-masing. Anggap saja aku hanya pengelana yang kesepian dan aku baik-baik saja. Dipanggil dengan sebutan apapun, Kai tidak ingin mengungkapkan asalnya. Informasi pribadi adalah masalah yang sensitif bagi seorang pendekar. Baiklah. Aku mengerti, junior ini adalah orang yang sangat lurus. Karena musuh kita adalah kelompok yang sama, bagaimana jika aku mengundangmu untuk datang ke stekku? Hua Yun bukankah seorang ceroboh? Namun, melihat keahlian dari Kai dengan tingkat kultivasinya yang rendah, ia meyakini bahwa ada seseorang yang kuat di belakangnya. Jadi tidak ada salahnya membangun hubungan baik dengannya. Berbeda dengan Hua Yun. Hua Jing tampaknya tidak senang dengan tawaran itu. Paman Yun, kita tidak tahu pria ini berada di pihak mana. Kita tidak bisa mempercayai sifat siapapun situasi seperti ini. Bagaimana jika ia malah mengungkap posisi sekte kita? Perkataan Hua Jing tidak hanya ditunjukkan kepada Hua Yun. Bahkan Kai bisa mendengar jelas perkataannya. Hua Jing yang meragukan dirinya hingga ke titik itu. Namun hal itu wajar, dan kami bisa mengerti mengenai hal itu.
Kayaknya aku juga tidak keberatan untuk ikut dengan Hua Yun sebab ia juga membutuhkan tenaga pendukung agar bisa menyelesaikan misinya. Lebih banyak sekutu membuat dia bisa lebih sukses dalam melakukan misinya. Aku tidak keberatan jika diundang oleh kakak senior. Namun, sepertinya adik kecil ini mencurigaiku hingga ke titik ini. Hua Yun tertawa canggung. Aku menghargai keinginan junior namun demi kebaikan bersama, bagaimana jika junior Han mau bekerja sama dengan cara menutup mata sepanjang jalan? Aku janji dengan hati seni bela diriku. Mendengar perkataan Hua Yun, Hua Jing tak bisa menahan diri. Paman, mengapa kau sampaikan janji? Dengan janji hati seni bela diri hanya untuk orang seperti dia. Janji hati seni bela diri merupakan kata-kata yang sakral bagi para kultivator. Sebab, jika mereka mengabaikan janjinya, jalan seni bela diri di hati mereka bisa tercemar dan membuat mereka lebih sulit untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak perlu hingga bersikap seperti itu. Aku percaya pada kalian jika kalian ingin berniat jahat saat aku kehabisan tenaga sebelumnya kalian pasti sudah membunuhku. Kami bergerak berdasarkan nalurinya. Ia yakin bahwa Hua Yun tidak memiliki niat jahat. Jikapun Hua Yun memiliki niat jahat, maka sudah pasti persepsi kekuatan jiwa Kai bisa langsung mendeteksinya. Kai kemudian tersenyum ke arah Hua Yun. Tolong pimpin jalan. Bersambung.